juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna
Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber dan juga semua EBT Heroes yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dan membahas mengenai tips dari HR mempersiapkan karir di industri green jobs. Perkenalkan, saya Putri Nabilah Nurafifa selaku fasilitator yang akan memandu jalannya acara ZT Talk pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita cek ombak semangatnya dari EBT Hero semuanya ya. Boleh banget nih diketik di kolom chat sesuai angka 1 sampai 6 suasana menggambarkan EBT Hero saat ini. Apa mungkin ada yang berapi-api nih semangat untuk materi nanti boleh ketik 1. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya di sini saya ingin mengingatkan, next Kak, slide-nya. Di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk membagikan ceritamu mengikuti ZT Talk Zona EBT dengan cara mengunggah melalui Instagram berupa video ataupun foto selama ZT Talk berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang EBT Heroes dapatkan selama mengikuti ZT Talk. Jangan lupa juga untuk mention Instagram Zona EBT di @zona_ebt dan pastikan juga kamu sudah follow Instagram Zona EBT dan juga sudah join di grup WhatsApp. Bagi 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah, dan pemenang tersebut akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan juga Instagram Zona EBT. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin grup dan Instagramnya ya. Nah, selanjutnya ada info yang sangat menarik nih. Jadi kami lagi membuka promo untuk mini kelas yang berjudul Pengantar Bisnis Biogas untuk Energi Terbarukan di Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2024 pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat dan juga via Zoom meeting. Pembicara dari mini kelas ada Bapak Krisna Wijaya Sarjana Teknik sebagai Project Manager, Bapak Supriyanto Sarjana Teknik sebagai Field Officer, dan juga ada Bapak Alfred Novin Nasmi Sarjana Ilmu Kepolisian sebagai Technical Assistant Indonesian Domestic Biogas Program. Jadi buat EBT Heroes yang tertarik bisa langsung daftar di link yang sudah disediakan. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai ketinggalan promo spesial mini kelas karena sangat penuh dengan pengetahuan yang dapat menambah ilmu, skill, dan pastinya akan ada hadiah yang menarik bagi yang aktif berpartisipasi. Next, Kak. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan Zona EBT kepada EBT Heroes. Zona EBT adalah startup yang telah berdiri sejak 2021, yang dimana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokus di energi baru terbarukan. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk memfollow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri atas Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest. EBT Heroes cukup search saja Zona EBT, maka akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes. Dan selanjutnya, di sini kita memiliki sertifikat Blue Carbon.
Sertifikat Blue Carbon ini adalah sertifikat yang akan membantu kamu dalam menyerap 110 kg setara karbon dioksida dari atmosfer. Di setiap pembelian dari sertifikat Blue Carbon ini, kamu akan berkontribusi pada penanaman 3 pohon mangrove dan pembibitan lamun untuk partner petani, melindungi dan pulihkan ekosistem karbon biru dengan melestarikan wilayah pesisir, serta dukung komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan dengan peralatan perlindungan dan peralatan tanam, meningkatkan pendapatan petani dan memberi mereka keterampilan dan pelatihan iklim. Jadi buat yang mau berkontribusi untuk bumi kita tapi tanpa harus bersusah payah, maka bisa langsung menghubungi admin kita untuk membeli sertifikat tersebut. Sebelum masuk inti acara, saya izin untuk membacakan rules yang harus dipatuhi oleh EBT Heroes, yaitu peserta diwajibkan untuk mengenakan pakaian bebas rapi, mengganti nama dengan format nama underscore instansi, dan juga menonaktifkan mikrofon serta on-cam selama acara talk show berlangsung. Selain itu, peserta juga dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat ataupun via mikrofon, serta bertindak tidak sopan di depan kamera selama talk show berlangsung. Next, Kak. Oke, kenalan dengan saya sebagai fasilitator sudah, kenalan dengan zona EBT juga sudah, maka selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Ari Cahjanto dari ISSP. Kita menyapa dulu Bapak Ari. Bapak Ari, halo Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Iya, memang kalau pagi itu semangat ya Pak ya, walaupun malam itu harus semangat pagi. Iya dong, harus semangat dong. Kalau malam pun juga terasa pagi ya. Oke, untuk selanjutnya saya izin untuk membacakan CV dari narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Bapak Ari Cahjanto. Beliau merupakan founder dari Wongkel Solution. Beliau juga menjadi Human Resource Assessor di LSP MSDM sejak Agustus 2023 hingga sekarang, serta menjadi Managing Partner di PT Howard Hermes Indonesia sejak Januari 2023 hingga sekarang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara dengan topik tips dari HR mempersiapkan karir di industri green jobs. Untuk membuka sesi talk show malam hari ini, bisa dimulai dari Bapak Ari untuk menjelaskan kepada EPT Heroes terkait ISSP dan juga profil Bapak. Silakan Pak Ari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, terima kasih Pak dan teman-teman semuanya untuk kesempatan saya untuk sharing tentang Green HR, Green Jobs ya di sini ya. Dan tentang ISSP. Apa itu ISSP? ISSP itu sebenarnya International Society of Sustainability Professional. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, dalam akta namanya IPSI, IPSI, atau Ikatan Profesional Sustainabilitas Internasional Indonesia. Kita didirikan tahun 2014, tepatnya di 18 November. Itu ada 49 pendiri, lumayan, dari semua kalangan ya, dari teman-teman dari industri gitu ya, pengusaha. Per Oktober 2022 kemarin akhirnya dipilihlah ketua umum namanya Mas Satrio dan saya sendiri sebagai sekjen dan ada Mbak Mita yang sebagai bendahara. Saat ini membernya ada sekitar 228, terdiri dari orang-orang yang environmental, latar belakang komunikasi, ada legal, finance, mining, engineer, gitu ya. Terus juga orang bisnis, dan sampai kayak saya nih, human resource. Yang untuk sertifikasi itu karena itu internasional, saat ini Indonesia ada sekitar 20 yang sertifikasi Sustainability Excellence Associate namanya. Dan yang di atasnya lebih tinggi namanya Sustainability Excellence Professional. Itu hanya 2, Mas Satrio sendiri sama Mbak Maya. Mbak Maya itu adalah sekjen pada masa sebelumnya. Banyak program-program yang kita lakukan, diantaranya adalah Ngariung. Jadi Ngariung itu adalah sharing session antar anggota. Kita pernah ke Pertamina, pernah ke Goto, pernah ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Dan kemarin kita terakhir ada di Kata Data untuk acaranya SAFE ya. Dan di sisi Ngariung itu seru.
Jadi tidak hanya satu arah aja, tapi nanti setelah si pembawa materi menyampaikan, nanti para member yang datang di situ diminta untuk beberapa grup, dibagi-bagi menjadi beberapa grup, dan diminta untuk diskusi dan mempresentasi mengenai apa yang dipelajarinya. Dan kami juga ada tentang mentoring ya, untuk mentoring sebagai bagaimana untuk mendapatkan Sustainability Excellence Associate Certification. Di Indonesia itu kita membershipnya sekitar 150.000, untuk yang internasional itu bisa sampai $25. Sebetulnya itu diskon karena kita negara dunia ketiga, mestinya $150. Untuk bukunya itu sekitar $25, itu udah jadi satu sama buku mengenai SEA dan juga contoh soal. Examnya sendiri itu sebetulnya 350, cuman kita bisa dapat 175 ya. Ya itu subjek untuk mungkin ada perubahan-perubahan yang kita tergantung dari teman-teman di ISSP US-nya. Jadi benefit bisa networking, bisa learning from others juga gitu ya. Bisa belajar, jadi jangan takut. Karena saya juga dulu waktu mendapatkan Sustainability Excellence Associate itu, saya juga nggak tahu apa-apa tentang sustainability itu apa. Jadi karena ada yang ngajak teman-teman, terus karena saya itu apa nih latar belakang juga HR yang adalah people, jadi ada kita namanya triple bottom line ya, people, planet, profit gitu ya. Nah, ternyata punya kesamaan di sisi people-nya, makanya saya belajar lah. Jadi kita belajar, saya belajar sekitar 10 minggu pertama, jadi satu chapter tiap minggu, itu satu chapter di sharing, jadi belajar bersama-sama berdasarkan dari PDF atau bukunya. Kemudian 10 minggu lagi itu saya belajar lagi dengan kita masih present. Jadi setiap orang masih present mengenai chapter yang mereka pelajari. Satu orang satu chapter aja. Habis itu saya banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman direkturnya sustainability, teman-teman yang lain. Karena saya banyak 30 tahun di telco, jadi terminologi-terminologi dari sustainability kan agak asing. Jadi tapi saya belajarin. Dan alhamdulillah di ujian Juli tahun lalu, saya dapat gitu kan, sekali. Walaupun ujiannya waktu pertama kali saya try out, itu hanya nilainya 50%. Nah, setelah itu saya belajar-belajar, akhirnya bisa lulus. Nah, saya sendiri itu sebetulnya kuliahnya matematik, Imperial College itu tahun 89, tapi apa namanya kerjanya di luar itu. Jadi jangan tanya saya lagi mengenai integral, kalkulus ya. Saya cuma ngertinya tambah kali bagi kurang, yang penting cuan gitu ya. Jadi kerjaan saya malah 30 tahun di telco, tapi saya banyak ke customer service, di legal, regulatory, business development, corporate strategy, sales, marketing, product development, quality assurance, network audit, network telco audit gitu ya, terus IT, compliance, terus HR. Saya sekarang juga ikutan kuliah di Udayana, S2 Sustainable Finance and Development, dan beberapa kali dapat beasiswa scholarship dari Cambridge University untuk short course di sisi sustainability. Nah, saat ini saya banyak di apa namanya asosiasi, mulai alumni UK, alumni Ikatan Habibie, presidennya Imperial, terus saya di sekjennya, selain sekjen di ISSP, saya juga sekjen di IODP ya, untuk Organization Development. Saya banyak juga ambil sertifikasi relatif sama Certified Management Accountant, ternyata itu juga diajarin mengenai sustainability. Dan saya selain itu juga ikutan di GRI, Global Report Initiative, saya certified di situ, sama juga di asesor HR. Gitu kira-kira, lumayan karir nyasar ya Mbak ya. Monggo Mbak. Keren sekali sih Pak. Saya tadi dengerinnya udah kayak, aduh, gimana bisa geleng-geleng. Ini kita langsung saja ya Pak ya. Ini saya mau tanya nih, menurut Bapak Ari, green jobs itu dalam konteks industri di Indonesia seperti apa Pak?
Jadi green jobs itu kalau related sama ILO ya, International Labour Organization. Green jobs itu didefine sebagai kerjaan yang berhubungan dengan environmentalist gitu kan. Bagaimana bukan yang merusak ya, tapi yang membangun tentang lingkungan. Itu kalau dari ILO gitu ya. Jadi improve mengenai energi terbarukan, tapi itu kalau dari sisi ILO. Tapi kalau dari sisi Bappenas juga lagi progres untuk SKKI ini ya, untuk jadi sistem kompetensi ya. Itu juga dianggapnya sebagai green job yang related sama membantu efisiensi energi, membatasi emisi ya, gas rumah kaca, meminimalkan limbah dan produksi, melindungi pemulihan ekosistem, dan mendukung adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, itu definisinya kalau dari sisi ILO sama uh, Bappenas. Tapi kalau menurut saya sih harusnya ada korelasi terhadap ESG. ESG itu environmental dan juga SDG, Sustainability Development Sustainability Development Goals gitu. Kan ada 17 ya. Itu Mbak. Halo. Iya Pak, maaf Pak. Untuk perkembangan green jobs di Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir itu seperti apa Pak, menurut Bapak Ari? Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu meningkat ya. Jadi kalau saya bilang tadi yang green job itu kan terkait sama ESG sama SDG. Dan kita ada kalau di OJK, Otoritas Jasa Keuangan untuk perusahaan-perusahaan publik yang TBK, itu sekarang udah sekitar 900 perusahaan ya. Itu mewajibkan perusahaan tersebut dari tahun 2017 sebetulnya, tapi kan baru rame sekarang, mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelaporan tentang sustainability report. Jadi bukan hanya mengenai finance, tapi juga sustainability report. Jadi ada dua. Nah, dari situ mulailah bermunculan green job ya, yang dianggap sebagai green job dan kebutuhannya. Jadi kebutuhan untuk bikin pelaporan sustainability report aja juga challenge tuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan nanti dikorelasiin deh sama 17 SDG tersebut. Gitu, Mbak. Ya Pak, tadi kan Pak Ari sempat mention kalau anggotanya tuh banyak sekali ya Pak ya. Saya ingin tanya, Hmm. kira-kira ada perbedaan tidak Pak antara proses rekrutmen pada pekerjaan konvensional dengan green jobs? Hampir nggak ada bedanya ya. Mirip-mirip aja ya prosesnya. Karena kan prosesnya kalau kita kan secara employee journey kan mulai dari attract, recruit, onboarding, development, sampai offboarding ya. Jadi mulai attract aja, nah sejak zaman pandemik ini, tahun 2020, teman-teman kan dari SR sudah mulai melakukan rekrutmennya secara online. Jadi kayak mulai dari sisi pasti kirim CV, walaupun ada masih banyak ya yang masih pakai offline. Itu rasanya juga nggak jadi green HR ya, walaupun di belakangnya adalah green job ya. Nah, mungkin banyak HR yang juga tidak mengerti mengenai apa itu green HR seperti apa. Kemudian dari sisi secara online kirim CV-nya dan proses tes psikotesnya atau tes kesesuaian dari culture itu juga bisa dilakukan secara online. Dan tes secara ini bisa secara online seperti ini juga. Nah, saya sendiri di perusahaan sebelumnya juga sejak 2015 kita sudah melakukan tes secara online, tes secara apa ya, kayak interview secara online gitu. Jadi yang penting adalah ngurangin nir kertas, karena kertas itu kan juga merusak lingkungan ya. Seperti uh, seperti kertas-kertas apa namanya, kecuali kalau kertas didaur ulang ya. Tapi kertas-kertas yang sekarang kan mungkin banyak juga kertas-kertas yang dari tebang pohon gitu ya. Uh, dan juga kalau itu kita bisa reduce transport emission ya, jadi bisa online gitu kan. Sekarang udah dihitung mengenai scope 3 ya untuk yang karbon emisi gitu.
Jadi sebetulnya antara rekrutmen proses, antara green job sama yang enggak, sebenarnya mirip, tapi kita sudah mulai melakukannya secara online. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Tadi kan Pak Ari bilang kalau Green Jobs ini untuk membangun terkait lingkungan nih. Nah, kalau lingkungan kayak gitu tuh kira-kira para rekrutmennya tuh harus punya syarat utama seperti dia harus cinta lingkungan atau punya kesadaran lingkungan seperti itu, Pak. Atau udah itu nggak usah nanti aja gitu. Nah, dari profil kandidatnya tentu untuk di CV-nya itu bisa ditampilin ya, dikorelasikan aktivitas apa sih yang sudah dilakukan oleh si para kandidat. Misalnya kalau dalam kita melakukan rekrutmen kan bukan hanya kompetensi teknis saja, oh dia pinter sesuatu begini begitu, tapi bagaimana sebetulnya align dengan company company vision ya, visi misi tujuan company seperti apa. Nah, kalau company-nya sekarang rata-rata sudah sustainability, sudah mulai melakukan yang proses keberlanjutan, tentu akan lebih baik lagi apabila para kandidat itu bisa menunjukkan aktivitas yang korelasinya sama keberlanjutan. Entah itu secara organisasi atau belajar mandiri ya, gitu Mbak. Aktivitas yang Pak Ari maksud itu sejauh mana, Pak? Misal pengalaman magang atau kerja atau volunteer-volunteer yang para rekrutmen lakukan itu, Pak. Itu yang jadi nilai plus. Bisa dua-duanya sih. Karena kan kita dalam bekerja kan mesti bekerja sama ya, teamwork. Nah, kalau kayak kalau IPK-nya tinggi tapi tidak pernah magang, tidak pernah bekerja atau tidak pernah volunteer, tentu kan jadi pertimbangan tersendiri karena juga namanya green job atau kita juga sustainability careers itu memang wide ya, tidak bisa misalnya orang komunikasi yang fokus cuma komunikasi aja, tapi tidak pernah menyentuh tentang bagaimana legal, bagaimana komunikasi supaya nggak greenwashing, kayak gitu Mbak. Jadi memang untuk kandidat yang baru lulus, sebaiknya memang dalam CV-nya pernah melakukan magang yang korelasinya sama green job atau sustainability careers, ataupun juga volunteer. Misalnya ikutan asosiasi seperti ini, misalnya di ISSP, itu kan juga volunteer. Atau asosiasi-asosiasi lainnya yang banyak tuh tentang sustainability. Atau mungkin di zona EBT sebagai apa namanya, kalau ini kan bisa juga jadi volunteer di situ. Gitu kira-kira Mbak Putri. Oke, Pak. Kalau misal pengalaman kerjanya tuh pengalaman bekerja di industri konvensional itu bisa tidak, Pak? Tentu bisa aja. Misalnya industri konvensional ngapain sih? Misalnya orang pabrik gitu ya, marketing, misalnya pabrik lah. Tapi pabrik itu kan sebetulnya bisa jadi green job juga. Bagaimana pabrik itu misalnya ternyata menggunakan bahan-bahan yang terbarukan, misalnya bahan-bahan yang recycle. Pakaian-pakaian ini juga sebetulnya bisa di-recycle. Misalnya contoh pakaian pakaian uniform dari suatu bank, kalau misalnya teman-teman bekerja di perbankan, itu bisa di-recycle gitu ya. Atau pakaian-pakaian di pabrik kalau misalnya itu bisa di-recycle lagi. Jadi selama mempunyai growth mindset, selama mempunyai mau belajar terus, itu bisa dikonsider sebagai green job juga nanti. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Tadi kan terkait pengalaman ya, Pak ya. Kalau terkait Nah, skills, ada spesifik skill nggak, Pak, yang harus dimiliki kandidat? Atau hanya soft skill saja cukup? ya, tentu selain banyak, saya tadi baru bicara karena saya lagi di area jury leaders gitu ya. Di salah satu award-nya saya lagi melipir ya, untuk bisa bertemu sama teman-teman semuanya. Jadi saya pakai dasi. Biasanya saya nggak pernah pakai dasi begini ya. Karena lagi merah putih jadi paksa dasinya merah dan baju putih gitu. Nah, tentu untuk yang seperti tadi kita ya selama punya kita perlu secara culture dulu fit, culture fit ya. Misalnya integrity, teamwork,
ya. Eh, Apalagi misalnya senang apa excellent service. Nah, dari situ yang utama dipakai. Kemudian skill lain, soft skill lain adalah punya growth mindset sama keep on learning. Karena dengan green job itu tidak bisa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa hanya satu skill aja, satu technical skill. Malah kita harus wide technical skillnya. Nah, untuk menjadi wide technical skill atau kalau misalnya kan teman-teman ada belajar V-shape, E-shape ya. Kalau ada yang kayak dokter itu E-shape ya, dokter dalam banget dokter gitu kan. Tapi kalau dokter dengan manajemen berarti V-shape gitu kan. Nah, itu harus bisa menjadi M-shape gitu. Jadi multi talent untuk sustainability ini atau green job ini. Jadi untuk bisa itu dia harus bisa pertama punya mau belajar atau growth mindset dulu deh, growth mindset. Karena dengan growth mindset itu dia akan membuka diri untuk bisa berkawan sama siapa aja dan habis itu bisa belajar sama siapa aja. Kedua, terus belajar sih. Tidak boleh hanya belajar kayak saya HR, hanya belajar HR ya nggak mungkin karena harus berkembang entah itu digitalization dan juga mengenai sustainability gitu Mbak. Jadi dua green shift apa growth mindset sama keep on learning. Oke, Pak. Itu tadi kan terkait CV ya, Pak ya. Biasanya nih yang paling menakutkan dan menegangkan itu kan waktu sesi wawancara ya, Pak ya. Mungkin Pak Ari bisa nih ngasih tips and trick supaya lolos sesi wawancara di Green Jobs. Uh, ini standar ya, bukan hanya green job saja. Jadi waktu wawancara, waktu kirimin CV atau ngirimin surat lamaran ya, pertama kali harus ngelihat dulu perusahaan itu seperti apa mengenai sustainability-nya gitu kan. Nah, namanya green jobs kayak tadi kan, bukan hanya tentang environment, tapi juga lihat people, planet, sama profit. Tiga itu tuh, people, planet, profit. Jadi bukan hanya ngeliatin tentang planet, bagaimana dia sebetulnya apakah merusak lingkungan atau membantu lingkungan gitu kan, tapi juga lihat people. Jadi kalau ngelihat tentang mau ini lihat misalnya, oh ternyata nih perusahaan ini asik nih di sisi people-nya, dia membantu masyarakat sekitar, membantu untuk misalnya pembangunan rumah, dia ada CSR-nya, itu lihat di sisi people. Oh ternyata juga dia bisa untuk membantu panti asuhan atau teman-teman yang apa saudara-saudara kita, orang tua kita yang tua renta gitu kan. Nah itu membantu di situ. Nah dari situ kita bisa atau lingkungan. Nah dan seterusnya ya. Nah dari situ kita bisa ngelihat juga bagaimana sebetulnya kita nih passionnya sama nggak. Nah ditulis aja. Kita bisa tulis misalnya oh, dengan mereview perusahaan ibu dan bapak yang terkait sama ini kira-kira cocok nih dengan saya nih, passion saya di sini membantu uh, dari sisi people, dari sisi planet, sama profit juga gitu kan. Kan pasti ujung-ujungnya yang dilihat adalah cuan. Nah, itu kita bisa lihat dari sisi sosial medianya, entah itu LinkedIn, entah itu IG, entah itu TikTok, atau web. Kita juga bisa lihat dari sustainability report kalau untuk yang TBK. Ataupun yang non-TBK, kita bisa melihat sustainability report-nya buat kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mereka emang ekspor ya. Jadi kalau ekspor ke luar negeri, biasanya ke Eropa, itu ada sustainability report yang diminta oleh masyarakat Eropa. Misalnya GRI, Global Report Initiative. Itu harus reportkan. Jadi ada bisa di web, bisa kita lihat. Dan itu kita korelasikan. Syukur-syukur kita diwawancara ya, alhamdulillah misalnya diberikan kesempatan wawancara. Tentu ya kita harus tunjukin bagaimana kita harus on time, terus tentu di sisi pakaian ya bagaimana kita bisa dress up gitu kan, dan tidak berlebihan dalam dress up-nya. Terus juga dalam hal kita present seperti apa, kita udah nyiapin dengan presentation, dan kita udah nyiapin apa yang kita bisa perjuangkan, apa yang kita bisa bantu di perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya mungkin juga ngelihat, oh biasanya kalau anak-anak sekarang kan bawa tumbler ya, mungkin udah bawa tumbler gitu kan, dan nyiapin on time itu udah bawa pakai misalnya transportasi umum, mungkin kalau di Jakarta, tapi kalau di daerah mungkin juga ada beberapa yang challenge karena misalnya hitung-hitung, karena juga sustainability juga hitung-hitungnya duit kan.
oh kalau kayak bawa mobil sendiri sama saya bandingin pakai transportasi karena jauh, mungkin lebih murah kalau pakai kendaraan sendiri. Ya itu bisa lah. Ya itu harus bisa dipertanggungjawab, bisa bisa diceritakan gitu kan. Misalnya, kenapa kamu mau sustainability tapi kamu bawa mobil sendiri atau bawa kendaraan sendiri? Ya kamu bisa berhitung gitu. Gitu sih. Monggo Mbak Putri. Berarti semuanya tuh diperhatikan dengan detail ya, Pak, ya. Kira-kira informasi-informasi seperti itu tuh di-spill nggak, Pak, dari perusahaan green jobs gitu? Karena rekrutmen kan biasanya kurang literasi, ada beberapa yang kurang literasi, jadi mungkin kurang paham nih, kurang peka, "Oh iya, aku harus pakai tumbler daripada pakai botol," gitu. Kita tanpa sadar itu kalau itu tuh masuk penilaian gitu. Kira-kira Ya, seperti itu tuh hal-hal kecil tuh dimasukkan informasi yang di-share atau enggak, Pak? enggak sih. Eh, Kadang-kadang kan kita paling bertanya aja. Nggak apa-apa juga, misalnya lupa bawa tumbler, nggak apa-apa juga, jangan stres juga gitu kan. Ah, Asalkan kadang-kadang kita suka bertanya aja buat bagaimana cara mereka menjawab gitu kan. Rasionalnya seperti apa gitu kan. Itu kita bisa ngeliat sih. Itu Mbak Putri. Kalau untuk kesalahan seperti apa, Pak, yang sering dilakukan kandidat waktu melamar? Waktu sesi wawancara mungkin ada yang dia tuh ternyata nggak cinta lingkungan, tapi seperti gimmick aja gitu, Pak, pencitraan aja gitu. Yang paling banyak salah, yang paling banyak kesalahan itu adalah dia tidak melihat pekerjaannya itu apa. Jadi main asal daftar gitu aja, tapi tidak tahu mau ngapain. Biasanya saya kalau interview ya, karena biasanya saya nyiapin beberapa slide. Misalnya satu, halaman pertama tentang diri dia sendiri. Halaman dua, kenapa dia ingin pekerjaan tersebut. Halaman tiga, misalnya gitu, apa yang dia akan lakukan dari pekerjaan tersebut. Halaman keempat, misalnya related sama bagaimana kompetisi di luar. Misalnya kalau perusahaan telco kan bisa aja kompetitornya siapa aja. Uh, Terus halaman berikutnya, dia mesti mau ngapain, bagaimana korelasinya sama misalnya tentang green job, tentang sustainability, dan gitu. Jadi biasanya sih saya kalau untuk leader up saya minta itu, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa nyiapin. Boleh saya bikin presentasi, jadi dia yang kayak, kita kan harus jualan ya, kita sebagai kandidat jualan. Sebetulnya bagaimana kecocokan saya sebagai kandidat terhadap pekerjaan ini, kecocokan saya terhadap perusahaan ini, kecocokan saya terhadap eh, bagaimana supaya perusahaan ini juga bisa sesuai sustainable ya, berlanjutan gitu. Gitu Mbak Putri. Oke, Pak. Terkait menemukan kandidat-kandidat yang tepat itu tadi, Pak, itu ada kesulitan nggak, Pak? Ya, karena tadi banyak yang modelnya bikin pekerjaan itu asal kirim aja, ya kesulitannya itu jadi banyak banget ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya AI akan mempermudah kita untuk bisa menemukan kandidat yang tepat gitu kan. Jadi misalnya kita bikin, karena kan juga kalau dulu kan masih banyak kertas dan itu juga challenge gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang kan dengan PDF aja atau masukin ke dalam database, itu akan mempermudah para HR untuk bisa menemukan kandidat yang sesuai. Makanya sekarang kan dilihat di luaran banyak yang menyatakan bahwa kesulitan yang mendapatkan pekerjaan nih, ya kan. Nah, padahal buat HR ya mestinya mudah, tapi buat orang luar karena itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan akan sulit gitu kan. Jadi lebih banyak lebih banyak kandidat daripada jumlah pekerjaan itu sendiri. Gitu Mbak Untuk Putri. iya, untuk wawancara itu merupakan hal utama nggak, Pak, yang dilihat gitu? Karena kan biasanya ada beberapa orang tuh yang dia tuh lebih suka untuk langsung turun ke lapangan nih, melakukan kegiatan, tapi dia kurang bisa berbicara. Jadi waktu wawancara tuh dia kurang
puas jawabannya gitu, kurang memuaskan. Padahal dia pengalamannya banyak banget gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Nah, Pak? salah satu caranya adalah berlatih berbicara wawancara ya sama teman-teman gitu ya. Satu. Kedua, bisa siapin presentasi seperti saya tadi bilang. Siapin beberapa slide. Hanya slide aja tentang diri dia sendiri, kenapa dia ingin apply pekerjaan tersebut, kenapa dia cocok, kompetitor seperti apa, dan bagaimana dia bisa uh, membantu perusahaan dengan dia di situ gitu kan. Itu buat teman-teman yang biasanya introvert ya, malu atau tidak bisa berbicara gitu kan. Yang penting kerjaannya selesai gitu. Biasanya teman-teman dari sisi IT atau IT ya, atau HR yang di belakang layar yang admin, siapin aja slide paling enggak si pewawancara itu sudah bisa melihat, malah bisa menggali ya, gali lebih lagi, bertanya lebih lanjut lagi gitu mengenai mengenai mereka dengan slide tersebut. Atau kalau misalnya itu saya pernah kalau ngomong ya udah pakai saya tulis-tulis coret-coret di apa namanya papan tulis atau di apa namanya flip chart gitu ya. Waktu itu saya pernah di interview ya sama direktur saya yang sebelumnya ya saya pakai itu. Tapi kebanyakan sih saya pakai namanya framework ya. Mau kerjain apa? Pakai presentasi jadinya mereka tahu gitu kan. Lebih mudah gitu. Biar tanyanya juga nggak ngelantur sana sini. Itu Mbak Putri. Ya, Pak. Kalau misal ada yang bukan dari jurusan yang relevan dengan green job gitu, Pak. Tapi dia punya pengalaman yang cukup dan dia tertarik seperti misal dia kuliahnya tuh salah jurusan gitu, Pak. Aslinya dia tuh pinginnya yang di lingkungan-lingkungan, tapi ternyata dia malah masuknya di mana gitu. Kira-kira itu ada kemungkinan untuk diterima nggak, Pak? Karena kan takutnya nanti waktu kerja itu dia bingung, menyusahkan gitu, karena tidak ada basic dari perkuliahan. Nggak juga. Ambil contoh saya. Latar belakang saya matematik. Nggak nyambung kan sama saya di HR. Tetap bisa. Terus walaupun saya di HR tetap tetap bisa jadi sekjennya sustainability ya, ISSP. Itu tadi balik lagi, yang penting adalah satu growth mindset, kedua adalah bisa mau tetap belajar gitu, networking. Jadi penting memang pengetahuan, tapi yang penting juga networking dan kenal sama semua orang gitu ya. Kalau misalnya mau apply ke salah satu perusahaan, paling enggak coba cari yang dikenal di perusahaan tersebut gitu, biar bisa interaksi gitu kan. Itu Mbak Yu. Oke, Pak. Saya ingin nanya nih ke Pak Ari terkait fresh graduate itu menurut Pak Ari bisa bersaing di industri ini atau dia susah gitu, Pak? Apalagi banyak yang meremehkan Gen Z kan, Pak? Menurut saya sih bisa. Saya juga kan dulu anak muda juga gitu kan. Mungkin dulu saya juga diremehkan sama teman-teman yang baby boomers atau di atas baby boomers ya gitu kan. Cuman karena sosial medianya nggak ada, zaman saya kan nggak ada internet tahun 89 atau 94 baru-baru internet saya 96. Mungkin ada, tapi yang penting buat kita nih teman-teman Gen Z, milenial atau alpha yang baru-baru SMA lulus gitu kan, itu tetap aja apabila itu dikasihkan job itu jalanin aja, anggap aja apalagi di luar scope of work-nya gitu ya, anggap aja sebagai belajar. Wong saya pernah ditawarin orang matematik, ditawarin jadi legal manager, tapi saya tanya, bapak percaya sama saya? Percaya, ya udah saya jalanin. Atau saya kemarin-kemarin itu ditawarin belum dari marketing disuruh jadi GM network, saya tanya lagi, besok kamu jadi pindah ke network. Ya direktur saya bilang, saya tanya, untuk ngapain Pak? Apa KPI-nya atau job desk-nya? Kamu cari sendiri. Akhirnya bisa juga kok. Jadi buat teman-teman Gen Z, apabila nanti diminta untuk bekerja di luar scope of work, di luar pengetahuan ya, terima aja dulu. Karena pasti atasan itu percaya sama kalian, bahwa kalian bisa, terus coba belajar.
jangan takut gagal di dalam itu kan aku nggak bisa, ya tunjukin dulu, belajar dulu, usahain dulu, tanya sana sini, akhirnya saya juga belajar kok, dan saya bisa ngerekrut teman-teman yang teman-teman network benar-benar di teknisnya. Dan saya bilang sama teman staff saya nggak tahu, tapi saya mau belajar. Kalau kalian bisa ngajarin saya, berarti kalian bisa ngajarin direksi saya. Jadi kalau ditawarin teman-teman Gen Z, terima aja, coba dulu. Yang penting mau belajar, jangan langsung cabut ya. Karena itu yang orang lihatnya kan, oh kayak Gen Z kasih yang nggak suka langsung cabut, atau dimarahin dikit dianggapnya toxic gitu kan. Nggak apa-apa. Saya sering sih dimarahin ya. Tapi yang penting jalanin aja. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Soalnya kan yang penting salah bukan karena masalah integrity ya, bukan karena nyolong atau karena misalnya nggak tepat waktu datangnya atau bolos, tapi karena kita bisa bilang, saya belum ngerti nih yang ini, tolong ajarin saya, gitu. Tapi saya mau belajar, yang penting mau belajar. Growth mindset sama keep on learning, dua itu. Saya pengen nanya pendapat Pak Ari nih. Eh, Nah, Terkait waktu itu sempat ada yang rame sih Pak di video TikTok, ada HR juga yang dia itu meremehkan Gen Z gitu Pak. Waktu wawancara itu Gen Z itu kurang maksimal atau jatuhnya itu kita banyak mau. Kita waktu itu ada pertanyaan yang nanya terkait penginapan atau apa gitu Pak. Saya lupa. Terus dibilangnya tuh banyak mau gitu-gitu Pak. Kira-kira menurut Pak Ari nih sesama HR itu bagaimana Pak? oke, karena saya Muslim ya. Di Muslim itu di dalam Al-Quran, kalau teman-teman yang Muslim itu ada HR dalam Al-Quran. Coba dilihat di LinkedIn saya, itu ada tulisannya HR dalam Al-Quran. Di saya itu ada belief, janganlah kamu meremehkan atau memperolok atau memperendahkan kaum yang lain. Karena belum tentu kaum yang lain itu lebih jelek daripada kamu. Aku ngambil itu aja. Jadi, walaupun itu Gen Z, aku nggak bisa bilang bahwa itu dikebiah uyah, sama ratakan. Oh itu salah kita juga, salah kita sebagai leadernya, kenapa tidak bisa membantu mereka. Jadi kita akan, oke, mungkin kenapa itu misalnya ya itu kan oknum aja, jangan dikebiah gitu, gitu Mbak. Jadi itu dua itu, Pak. Satu saya kadang lihatnya dari HR dalam Al-Quran, monggo yang Muslim. Terus juga uh, jangan meremehkan atau memperendah atau mengolok-olok kaum yang lain, karena belum tentu kaum yang lain itu lebih jelek daripada kita. Gitu. Oke, Pak. Tadi kan terkait fresh graduate ya, Pak ya. Ini saya pengen Oh, tanya terkait siswa atau mahasiswa nih, ada saran tidak Pak untuk Pak Ari? Dari Pak Ari kepada mereka, siapa tahu nanti mereka tuh harus banyak-banyak pengalaman, cari-cari pengalaman gitu, supaya nanti waktu lulus tuh cepet gitu, nggak ada kendala gitu. Ada saran nggak iya. Pak Ari buat mereka? Saya punya anak satu baru lulus kuliah ya, teknik mesin, tepat waktu. Saran saya sih jalanin aja, ikutin supaya tepat waktu ya. Karena itu juga jadi faktor kadang-kadang yang ditanyakan sama teman-teman HR. Kenapa nggak tepat waktu? Kenapa 7 tahun? Kenapa lebih dari 5 tahun gitu kan? Atau kelama lebih lebih lama daripada teman-teman yang lain? Karena itu jadi faktor apakah dia malas atau kan karena apa gitu kan? Tentu karena itu kan jadinya ujung-ujungnya karena penilaian untuk kerjanya seperti apa, resiliensinya seperti apa. Satu. Kedua, jangan hanya berkutat masalah nilai ya. Karena kalau berkutat masalah nilai kan biasanya kita lupa sama organisasi. Tetaplah berorganisasi, karena dengan berorganisasi itu kita punya teman-teman, punya networking. Kita ngelihat juga banyak teman-teman yang IP-nya nggak sampai misalnya dia di bawah 3,5 atau kecil gitu kan, tapi tetap bisa berkontribut kepada perusahaan karena dia bisa memimpin gitu kan. Itu dua. Ketiga, kalau udah organisasi, terus juga saya juga pernah punya, baru-baru ini saya ketemu sama anak semester 3
Fakultas Hukum di UGM, dan saya ketemunya pada saat kita sama-sama belajar sustainability di Cambridge. Nah, dia malah yang say halo kita. Jadi jangan takut untuk bisa menyapa sama teman-teman yang lebih senior. Dan yang senior juga jangan jangan sok jaim deh gitu kan. Kalau saya sih senang aja gitu kan ketemu sama teman-teman yang lebih muda, karena itu saya masih belajar dari mereka gitu. Karena dunia itu berubah dan itu saya masih banyak belajar sama mereka. Jadi tiga hal itu yang menurut saya bisa buat teman-teman mahasiswa. Jadi pertama adalah ikutin tepat waktu, kedua jangan lupa networking, ketiga tetap belajar di luar bidangnya. Jadi kalau misalnya tentang orang engineer, belajar aja karena korelasinya mau sustainability atau green job, belajar tentang sustainability, atau hukum, atau komunikasi. Itu jangan hanya belajar di satu bidang aja. Gitu. Menurut Pak Ari, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk nyari pengalaman bagi mahasiswa itu, Pak? Misal kalau dia kuliahnya nggak terkait lingkungan gitu, dia ikut organisasi di dalam kampusnya kan juga tidak terkait itu, Pak. Untuk mencari pengalaman lingkungan berarti kan dia harus di luar perkuliahan. Kira-kira waktu yang tepat kapan, Pak? Takutnya nanti kalau lagi kuliah dia ganggu nilainya, tapi kalau waktu udah lulus tuh nanti malah nggak kerja-kerja gitu, Pak. Sebetulnya teman-teman itu bisa mengukur sendiri deh kapan waktu yang tepat untuk bisa mengikuti organisasi di luar kuliahnya. Apa ya? Kalau memang keteteran, ya misalnya nilainya dua di bawah, ya terpaksa harus ngejar gitu kan. Yang pasti jangan sampai telat gitu kan, kuliahnya tidak telat. Terus nggak apa-apa, itu kan bisa disambi, namanya juga volunteer gitu ya. Itu Mbak Putri. Oke, Pak. Untuk menutup sesi talk show malam hari ini nih, pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya terkait prediksi Pak Ari, bagaimana tentang masa depan Green Jobs di Indonesia dalam jangka waktu sekitar ya 5 sampai 10 tahun ke depan. Oh, banyak. Sekarang ini menurut Bappenas itu ada sekitar 4,4 juta green jobs yang dibutuhkan. Dan kita lihat, coba korelasi untuk Indonesia Emas tahun 2045. Di dalam Indonesia Emas 2045 itu kan banyak pilar-pilarnya yang bisa kita korelasikan kepada SDG, Sustainable Development Goals 17 SDG tersebut. Di antara misalnya kehidupan di bawah laut, itu kan green job juga ya. Kehidupan di bawah laut itu kan satu, dibutuhkan teman-teman biologis, ya kan. Kedua, yang ada korelasinya mungkin ada nakoda, ya kan, kapal. Ketiga, bisa juga data analis, ya kan. Nah, ada juga yang SDGs related sama health, SDG nomor 3. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah nomor 5 terbanyak di dunia untuk diabetes dan juga orang yang overweight. Kalau orang overweight itu kan berarti juga ada yang kena mungkin diabetes sehingga bisa merusak tatanan mengenai BPJS bisa meningkat ya, BPJS kesehatan dananya bisa meningkat. Nah, sebagai perawat itu juga green job juga, sebagai dokter juga green job, juga bisa belajar tentang sustainability ya. Jadi saya waktu kuliah kemarin di Udayana itu juga ada dokter yang ikut sustainable finance karena dia akan melakukan sebagai asuransi gitu, menghitung asuransi. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam green job pandangan saya. Selama itu di dalam 17 SDG. Kemudian lagi kita tahu Indonesia itu banyak sekarang karena negara pesisir, pantai luas, dan ternyata di salah satu penelitian masyarakat di pesisir itu sudah terkontaminasi makanan dan minumannya mikroplastik. Bahkan tinja kotorannya itu sudah mengandung mikroplastik. Dan plasenta manusia juga mengandung mikroplastik. Kalau ahli lingkungan tidak bekerja untuk meneliti itu, terus juga teman-teman di pabrik
tidak melakukan bagaimana apa namanya melakukan penelitian inovasi supaya barang-barangnya jadi ramah lingkungan, terus orang-orang komunikasi atau orang-orang inovasi tidak melakukannya, maka tentu kan menjadi bahaya buat negara kita. Nah, memang perlu namanya inovasi. Nah, inovasi itu kan juga butuh guru. Guru juga bisa masuk gitu kan. Karena itu yang memberi pelajaran. Nah, challenge ya di Indonesia, 70% itu adalah lulusan S3. S3-nya adalah SD, SMP, SMA, bukan S3 yang doktor ya. Nah, itu jadi challenge. Kenapa? Karena dengan SD, SMP, SMA membuat inovasi kan susah gitu kan. Bagaimana supaya kita menjadi negara industri gitu ya, pertanian kita juga meningkat gitu. Bagaimana supaya pertanian kita tidak apa kayak semacam pupuk-pupuknya juga jangan yang pupuk kimia. Itu kan juga perlu green job juga gitu. Jadi banyak sih ke depannya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa korelasikan. Ahli gizi juga salah satunya gitu kan. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa inovasi kan. Nah, semuanya jadi stunting, kurang makanan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi banyak bagaimana supaya nanti kita bisa apa lingkungan kita bisa ini nih bisa lebih green ya. Kalau Jakarta ahli IT, orang fiber optik itu penting karena kita ada peralatan monitoring untuk smart cities itu masuk ke green job juga. Oke, Itu Mbak Pak. Putri. Tidak terasa ya, sesi materinya sudah habis. Terima kasih banyak kepada Pak Ari, saya ucapkan. Tetapi sebelum kita menutup talk show hari ini, bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama serta asal instansi yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Ini ada beberapa yang sudah bertanya di kolom chat, Pak. Saya izin membacakan ya, Pak ya. Monggo. Yang pertama dari Kak Hanifah Zulfa, izin bertanya Pak, apakah ada saran jurusan S2 di Udayana maupun kampus manapun untuk lulusan S1 HI atau IR yang minat di bidang sustainability? Kebetulan sekarang saya domisili Denpasar. Gimana Pak dari Pak Ari? Nah, kalau di Udayana itu ada mata kuliahnya Sustainable Finance and Development. Itu tidak perlu orang latar belakang finance. Saya yang latar belakang matematik aja bisa masuk. Uh, kita ya belajar juga di situ gitu kan. Lebih banyak tentang sustainability. Jadi ntar belajar tentang turisme, terus tentang HAM, tentang kesehatan gitu. Sampai istri saya juga kalau saya lagi Zoom itu nanya, "Pak, kamu belajar apa sih? Kok semua dipelajarin gitu kan?" Nggak apa-apa. Jadi jangan takut buat teman-teman tadi yang bukan orang finance bisa aja kuliah lagi di Sustainable Finance di Udayana. Itu online sih. Makanya saya nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Bali. Tapi kalau misalnya mau yang Jakarta juga ada beberapa tentang lingkungan, tentang apa ya manajemen juga marketing sekarang udah banyak. Cuman ya kalau yang di Udayana ya itu yang dekat. Monggo Mbak Putri. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua dari Kak Rian Ardian, izin bertanya Pak, kira-kira skill apa yang harus disiapkan atau yang harus dimiliki untuk berkarir di Green Jobs? Tadi kita udah bahas tuh ya soft skillnya seperti apa. Yang penting soft skillnya punya growth mindset sama keep on learning. Hard skillnya bisa apa aja. Orang komunikasi aja kemarin kita di seminar gitu ya teman-teman. Itu ada orang orang wartawan terus disuruh belajar tentang CSR. Akhirnya dia memberikan layanan CSR. Yang penting adalah komunikasi gitu ya. Ada juga orang legal terpaksa juga belajar juga tentang green job apa sustainability. Tapi di sisi dia akan fokus di sisi legalnya. Jadi jangan khawatir kalau tentang soft skill yang penting adalah growth mindset sama keep on learning. Hard skillnya bisa apa aja.
Oke, Pak. Ini soalnya ada dari Kak Taf. Beliau tidak bertanya sih, Pak, tapi beliau berkomentar gitu. Saya sambungkan menjadi pertanyaan ya, Pak ya. Beliau Iya, itu sudah lamar kerjaan di Green Jobs tapi tidak pernah keterima walaupun konsentrasinya beliau di mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Nah, menurut Pak Ari nih, kenapa nih Pak tidak keterima? Mungkin CV-nya salah atau wawancaranya tadi mungkin gimana Pak ya, supaya Kak Taf ini keterima nanti Pak? ya itu saya mesti telah lagi. Dalam satu posisi pada waktu saya sebagai GM Network, saya juga sebagai GM untuk yang urusan disaster management. Mungkin urusan bencana disaster management itu juga harus belajar mengenai ISO disaster management tentang risk management, sehingga bukan hanya risk disaster aja, karena akan sulit karena itu juga baru, karena waktu itu saya yang diminta untuk urusan kalau misalnya ada bencana gempa bumi, bencana gunung meletus, banjir, itu saya harus nyiapin tuh end to end. Nah, di LinkedIn saya ada tulisan mengenai bagaimana tentang resiliensi. Dan itu juga kita harus bikin skenario. Eh, Skenario misalnya bencana, kan hanya bencana itu kan ada dua, bencana karena alam atau bencana karena man-made. Man-made itu kayak cyber security, itu kan juga bencana. Jadi coba diperluas lagi visi bencananya itu seperti apa. Dan memang sangat jarang perusahaan yang concern mengenai bencana ya. Padahal kita juga negara di apa namanya ring of fire bilangnya ya kan. Nah itu kita harus siap dengan itu. Biasanya sih mereka larinya ambilnya dari risk management dulu. Maka mungkin buat Mas tadi belajar dulu tentang risk management gitu kan. Korelasinya sama bencana alam. Karena risk management itu bisa jadi misalnya tentang network, IT. Oh, kalau nggak ada redundancy, maka ada problemnya apa. Dan perlu juga belajar tentang problem project management. Itu, Mbak. Oke Pak, melanjutkan dari Kak Taf tadi ya Pak ya. Ini beliau itu bertanya Pak untuk mendapatkan informasi rekrutmen di Green Jobs itu melalui apa Pak? Mungkin mereka share-nya di Instagram atau di mana Pak? Sekarang itu saya kemarin ada salah satu website ya, saya lupa namanya ya, yang menulis yang emang kurator untuk Green Job tadi. Tapi di LinkedIn juga ada kok untuk yang sustainability career atau green job. Jadi bisa lihat dari LinkedIn gitu. Karena udah dipilah-pilah ya kalau di LinkedIn. Iya, oke Pak. Selanjutnya ya Pak ya, ini dari Kak Akmal. Kak Akmal sedang melakukan skripsi tentang panel surya, maka dari itu Kak Akmal merintis karir di PLTS. Saya mengambil sertifikasi PLTS dan bootcamp-nya. Saya sudah mengirim banyak lamaran ke banyak perusahaan yang membutuhkan electrical engineering, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban. Apakah memang ada syarat lainnya ya, Pak? Apakah memang sekarang yang dibutuhkan hanya yang berpengalaman saja? Kebetulan saya fresh graduate yang belum memiliki pengalaman. Gimana, Nah, Pak Ari? mungkin kalau misalnya belum pengalaman tadi kan bisa lihat ya tentang satu uh, websitenya atau bagaimana bikin CV-nya, nggak hanya kirim gitu aja tapi juga menuliskan kenapa dia cocok di situ. Kedua, di LinkedIn-nya bisa bikin branding. Apa itu PLTS gitu kan, peraturan-peraturan pemerintah tentang PLTS gimana, challenge-nya apa aja, bikin branding supaya orang-orang juga ngelihat dan itu bisa panggil. Memang sih nggak nutup kemungkinan bahwa banyak, kalau pengalaman saya pribadi ya saya karena networking, jadi saya banyak bisa kesana sini. Jadi bikin branding, bikin banyak ikut komunitas aja. Jadi jangan masuk ke salah satu perusahaan yang kita nggak kenal sama sekali gitu kan. Paling nggak kita udah kenal uh, salah satu teman-teman kita gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk itu udah gampang larinya. Itu sih. Iya, oke Pak. Makasih Pak. Untuk selanjutnya dari Kak Nazla.
mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Pertamina. Izin bertanya, Pak, menurut Bapak, seberapa penting sertifikasi ESG, Pak? Apakah saya dari background HI bisa bekerja dalam bidang ESG? Menurut Pak Ari gimana, Pak? Bisa banget, karena dalam salah satu studi yang dilakukan oleh Bank Mandiri, challenge dalam membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report itu adalah kurangnya knowledge tentang ESG. Satu, dan kurang knowledge tentang ESG, terus tentang data juga susah gitu ya. Data diambil dari beberapa sistem yang silo, kemudian juga nggak ngerti cara bikin sustainability report seperti apa. Jadi jangan sampai kena greenwashing nantinya. Nah, buat tadi yang di Universitas Pertamina, saya yakin Universitas Pertamina itu, kan Pertamina aja Sustainalytics nilainya udah angkanya 20, 20 atau 21. Lebih bagus dari perusahaan Telkom. Telkom itu 27-an. Padahal di Pertamina kan yang menyebabkan ambil eksplorasi minyak. Nah, itu sebagai hubungan internasional bisa aja korelasinya sama misalnya trade rule gitu kan, WTO, World Trade Organization. Bagaimana kita ekspor ke sana. Sekarang itu eksportir juga kita ditanya tentang uh, apa sustainability report, entah itu GRI, entah itu ISSD atau itu IFRS. Jadi jangan hanya fokus di hubungan internasional aja, tapi bisa expand ke tempat yang lain gitu ya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Monggo kita bisa belajar bareng gitu. Saya sendiri juga nggak berani bilang expert dalam tentang sustainability atau ESG karena masih banyak yang harus saya gali ya. Hubungan internasional bisa juga belajar tentang carbon trading, bagaimana carbon trading antar negara. Boleh nggak dari negara Eropa yang banyak menghasilkan karbon, misalnya karena industri, terus beli karbon yang dari Indonesia. Terus Indonesia nggak boleh menjadi negara industri dan harus menjadi negara yang hijau. Kan juga nggak fair juga, padahal kita butuh industri gitu. Nah, itu hubungannya HI itu penting. Monggo. Ya, oke, Kak. Ya, oke, Pak. Maaf, Pak. Oke, Pak. Makasih. Untuk Oke. selanjutnya, ada dari Kak Muhammad Torik dari Politeknik Negeri Bandung. Izin bertanya, apabila dalam suatu interview ternyata ekspektasi gaji yang diharapkan oleh pelamar tidak sesuai dengan yang bisa diberikan oleh perusahaan, apakah pelamar tersebut akan langsung digugurkan atau bagaimana, Pak? Mungkin bisa eh, nawar gitu, Pak, gajinya atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, mereka kan juga biasanya punya budget ya, orang HR punya budget dan biasanya ngeling sama market. Makanya buat teman-teman yang mau nego gaji harus tahu juga market seperti apa. Apakah misalnya orang IT ya, sekarang orang IT bisa aja kan nego tinggi karena kan knowledge-nya tinggi gitu kan, emang udah dibutuhkan gitu kan. Tapi kalau mohon maaf kalau misalnya staff admin nggak bisa nego tinggi karena juga banyak, apalagi sekarang udah banyak AI, banyak IT system, maka kan sulit untuk melakukan negosiasi. Jadi pertama tahu dulu marketnya berapa, kedua tahu dulu standarnya berapa di perusahaan tersebut. Kalau saya sendiri sih selama ini nggak pernah nego gaji gitu ya. Jadi dikasih berapa standarnya, oh ya make sense, naiknya misalnya berapa persen gitu kan, sesuai dengan market aja gitu. Juga. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ini ada dari Kak Fadil. Mau tanya, banyak fenomena ternyata kerja di green jobs itu tidak semenjanjikan itu, Pak. Kadang masih ada perusahaan green yang nyari keuntungan sebesar-besarnya, tapi kompensasi yang diberikan kepada karyawan kurang sesuai. Fenomena itu gimana, Pak, menurut Bapak? Kan kita udah ada standar market ya, berapa untuk masing-masing karyawan ya, untuk level-level tersebut. Apalagi kita juga udah ada namanya UMP ya. Ya kalau misalnya itu tidak bisa dibikin
bikin perusahaan itu green kalau dia menyalahi peraturan pemerintah. Jadi untuk perusahaan yang jadi perusahaan hijau itu adalah perusahaan yang paling nggak setara dengan peraturan pemerintah atau lebih gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana proper kalau KLA ya, biasanya perusahaan-perusahaan hutan atau tambang atau apa gitu kan, bukan hanya masalah dalam pelaporan, kita lihat pelaporan sustainability report gitu kan, itu juga ngomongin tentang bagaimana benefit gitu ya, bagaimana kesetaraan gender, BEI, diversity, equity, inclusion gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada perusahaan yang di bawah UMP, ya itu bisa kan kita bisa lihat dari berdasarkan apa namanya kita pelaporan langsung ke kan ada asosiasinya gitu kan bisa melaporkan gitu. Dan tentu ada juga perusahaan-perusahaan yang dikecualikan gitu ya. Kayak perusahaan-perusahaan UMKM ya kita mungkin ada perusahaan yang tidak bisa menjadi UMP gitu kan. Tapi ya kita harus jalanin gitu. Kayak kita ya sudah karena kita passion, karena kan benefit bukan apa rezeki itu kan bukan hanya dalam bentuk cash tapi juga dalam bentuk misalnya kita senang dengan pekerjaan itu, kita senang dengan teman-temannya, kita senang dengan perusahaannya, karena biasanya kita juga membangun perusahaan itu kan dari kecil gitu kan. Ntar kalau misalnya dapat benefit ya kita akan kembali lagi ke kita gitu. Kalau enggak ya udah paksa kita harus pindah lah gitu kan, gampang aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini lumayan banyak sih pertanyaannya. Mungkin Pak Ari boleh minum dulu, Pak Ari, karena masih banyak Nggak apa-apa, pertanyaannya. lanjut aja. Untuk untuk selanjutnya dari Kak Angelia, izin bertanya Bapak, saya sudah lumayan familiar di bidang energi terbarukan khususnya PLTS dan jurusan saya Teknik Energi Terbarukan. Saya berpengalaman magang di bidang PLTS dan skripsi juga tentang panel surya dan sudah mengikuti sertifikasi supervisor pembangunan PLTS. Akan tetapi ketika saya apply kerja belum ada feedback. Kira-kira hal apa yang paling penting agar mendapatkan pekerjaan di bidang energi terbarukan? Bagaimana ya Pak? Silakan Pak Ari. Nah, memang challenge dari sisi HR ya. Ada teman-teman HR kalau misalnya ada CV yang tidak sesuai itu didiamkan. Ada juga yang HR yang kalau CV tidak sesuai itu dikasih tahu gitu ya. Yang emang sih sebaiknya memang memberitahu gitu ya kalau memang sebetulnya sudah CV-nya ya dalam hal rekrutmen kan kita nyari the best dari yang the best gitu kan. Semuanya best, nggak mungkin kita rekrut semuanya, pasti ada itu. Nah, dari situ kita bisa melihat mana sisi yang sesuai dari sisi mereka gitu kan. Nggak hanya tadi tentang sertifikasi, tentang ini, tapi juga relatif sama tadi organisasi gitu ya. Nah, paling nggak ya satu lagi ya kita berdoa. Dan sekarang dalam era digitalisasi kayak begini, tentu ya kita banyak-banyak menulis, bikin branding lah di LinkedIn atau di IG atau di TikTok gitu ya mengenai PLTS gitu kan. Satu, selain itu juga kita selain branding kan kita bisa anggap sebagai ngajar. Ngajar itu menjadi amal ibadah. Amal ibadah itu adalah apa namanya investasi paling besar kalau misalnya ada yang ngambil habis itu diaplikasikan, insya Allah jadi amal ibadah kita di kemudian hari. Jadi ya banyak-banyak berdoa juga sih. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya ada dari Kak Muhammad Imran dari Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin. Saya ingin bertanya, apakah jika berkarir di Green Jobs ini mengharuskan untuk fasih berbahasa Inggris ya, Pak? Jika tidak fasih, seberapa besar peluang untuk berkarir di bidang ini? Silakan, Pak Ari. Saya pikir anak-anak muda sekarang fasih-fasih itu bahasa Inggrisnya ketimbang saya dulu. Saya dulu juga kan nggak ada internet, tidak bisa belajar secara online. Sekarang banyak yang online dan banyak media menggunakan bahasa Inggris. Walaupun kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Uh, menurut saya sih nggak mesti ya. Tapi paling nggak kalau kita belajar terus kan paling nggak tahu ya. Kalau saya lihat anak-anak sekarang
fasih kok. Nah, kalaupun nggak fasih, ya kita belajar lah, gitu kan. Supaya juga jangan kalah sama kandidat-kandidat yang lain. Bisa ngelihat apakah pada yang job yang di-apply itu membutuhkan bahasa Inggris atau enggak. Karena juga masih banyak ya teknologi-teknologi itu dari luar kan. Kalau kita tidak mengerti bahasa Inggris, tentu kan susah untuk bisa membaca literatur ya. Belajar lagi kan juga tentu susah gitu ya. Nah, sebaiknya sih, apalagi kalau misalnya bisa bahasa bahasa yang lain ya. Dan kalau yang buat masih kuliah, sebaiknya sih siapin aja buat ambil S2 dan S3 deh, gitu kan. Uh, dan jangan di bidangnya itu lagi, misalkan di bidang yang lain. Itu Mbak. Oke, Pak. Selanjutnya ini dari Yuda. Bagaimana memetakan pekerjaan hijau agar kita bisa mempersiapkan diri untuk membekali dengan kursus, training, dan sebagainya? Bagaimana Pak menurut Bapak Ari? Oke. Coba sekarang lihat lagi, lagi lagi belajar apa sekarang. Kemudian lihat 17 SDG. Di 17 SDG itu kira-kira yang cocok dengan passionnya Mas atau Mbak itu apa. Terus pelajarin tentang basicnya sustainability. Apa sih sustainability? Apa sih itu Paris Agreement? Apa itu Brundtland Commission? Apa itu future, our common future gitu ya. Belajar seperti itu. Jadi dari yang sekarang kalian lakukan kuliah dikorelasikan sama 17 SDGs dan cari yang linkage dengan itu. Jadi misalnya tadi mengenai gizi, misalnya yang lagi sekolah mungkin dari si apa namanya gizi ya, si perawat nurse itu. Belajar aja tentang apa ini impact-nya terhadap lingkungan, kenapa itu bisa begini. Jadi belajar di situ. Jadi lihat dulu di 17 SDG di Bappenas itu ada target-target, ada target-target. Dari situ kita bisa ambil target-target. Dan itu juga bisa kita cerita ke perusahaan. Perusahaan sebetulnya kalau kalian mengerjakan 17 SDG dan align sama target-target ini juga bisa kelihatan loh, align loh. Terus juga misalnya event-event yang korelasi sama 17 SDGs gitu ya. Di bulan-bulan apa kan ada hari bumi, hari laut, dan lain sebagainya. Itu mesti bisa cerita lah. Di LinkedIn saya share juga, bisa lihat juga. Oke, Pak. Selanjutnya dari Kak Krisna. Eh, Beliau lulusan HI dan membahas skripsi tentang geopolitik dan natural gas, serta memiliki sedikit pengalaman di environmental NGO di Jepang selama sebulan. Pertanyaannya, Wow, setelah wisuda, bagaimana saya bisa membangun profil di clean energy seperti mengambil sertifikasi dan lain-lain? Dan posisi apa yang paling cocok untuk saya apply sebagai lulusan Soshum yang lintas sektor seperti green jobs? Terima kasih. Bagaimana Pak menurut luar Pak Ari? luar biasa ini dari Jepang, pengalamannya luar gitu kan. Mestinya sih insya Allah mudah ya mendapatkan pekerjaan untuk green job ya. Gitu. Banyak-banyak menulis aja lagi dan bikin branding ya. Ya juga recruiter juga melihat gitu ya. Karena kita juga dilihat loh, background check ada loh. Kalau misalnya di background checkingnya jelek misalnya, oh ternyata pernah menjelek-jelekan sesuatu, menjelek-jelekan satu organisasi gitu ya. Nah, itu juga rekruternya juga nggak happy gitu kan. Lihat-lihat dulu gitu kan. Apalagi sekarang ada yang pakai pinjol gitu kan, ada background check, kita juga ada financial check sih. Jadi uh, careful aja juga di situ. Untuk yang tadi yang udah di Jepang, banyak nulis, banyak networking, mestinya sukses di kemudian. Oke, Pak. Selanjutnya dari FAB City Indonesia bertanya, apakah Bapak dapat mengajarkan kami untuk carbon trading sektor Avolu, Pak? Bagaimana, Pak?
Wah, ini tadi saya nggak expert di semuanya. Jadi saya masih belajar tentang carbon trading ya. Mohon maaf banget, monggo Mbak Putri. Jadi saya nggak expert, jadi saya nggak bisa ngajarin carbon trading. Nantilah kalau saya udah expert, ntar saya cerita cerita lagi. Pasti di LinkedIn saya udah ngomongnya tentang carbon trading. Mungkin Pak Ari bisa memberitahu ke kita terkait yang expert di bidang carbon trading itu siapa Pak gitu, supaya kita juga bisa nyari yang lain gitu. Sebenarnya ada asosiasi ya, kalau nggak salah ada ACSI, ya. Bisa di search sih. Carbon Trading Association di Indonesia itu ada. Cuman saya nggak ingat ya. Jadi di search saja tentang carbon trading itu ada expertnya. Kita banyak kok apa namanya mengenai seminggu ini aja banyak talk ya mengenai mengenai sustainability ya. Terus banyak talk mengenai karbon. Jadi ikutin aja dan itu juga banyak yang nggak berbayar kok. Eh, dari hasil ikutin situ atau dari LinkedIn gitu kan bisa cari banyak expertnya di situ. Saya sendiri nggak expert. Oke Pak, nanti kami tunggu ya Pak Ari ya infonya ya. Kalau sudah bisa nanti kita nagih Pak Ari nih. Siap, siap. Ya untuk selanjutnya nih, terkait tadi yang bahasa tadi Pak, itu kan Spanyol lagi gencar emisi hijau. Bapak ada link untuk kerja dengan mereka kayak CESPA, karena Vespa mungkin ya. beliau ini bisa bahasa Spanyol nih Pak dari kata. Kalau Vespa itu kalau nggak salah Italia bukan Spanyol ya. Saya juga nggak. Nah, saya nggak punya link di Vespa atau Vespa ya. Punten banget. Saya hanya bisa bahasa Inggris. Nah, untuk link ya di LinkedIn banyak kok teman-teman itu komunitas atau perusahaan. Dan kalau misalnya apa namanya Mas siapa nih staff ini punya kompetensi itu ya bernetworking lah dengan mereka dan bikin tulisan yang positif mengenai emisi hijau gitu ya. Kan banyak bisa nulis tentang technical atau bagaimana komunikasi atau bagaimana regulasi gitu ya. Yang penting adalah tulisannya membangun dan memberikan manfaat bagi yang lain gitu Mbak. Baik Pak Ari, ini pertanyaan terakhir sebenarnya ini tidak bertanya sih Pak, ini via private chat ke saya. Menanyakan Ah, terkait email Bapak Ari. Mungkin Bapak Ari bisa memberikan kontak person supaya mereka nih yang tadi banyak, mungkin ada yang pengen diajari sama Pak Ari atau tanya-tanya tips and trick atau juga CV, boleh Pak untuk di nah spill, bisa kita bisa akses lewat saya mana. ini aja ya. Oh, gitu. Bisa di situ. Baik, itu sudah dikirim di komen ya teman-teman ya. Buat yang Iya, ingin tanya Pak Ari bisa via email tersebut. ya insya Allah ya saya bisa bantu jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab, ini semoga apa yang bisa saya jawab semuanya ya. Pasti bisa. Kita percaya Pak Ari pasti bisa. Ini ternyata ada satu pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Izin bertanya, kalau misalnya kita udah punya pengalaman di bidang EBT, khususnya PLTS, tapi karena kemarin bulan kemarin, maaf Pak, baru apply S2, jadinya diminta resign sama perusahaan. Itu kalau misalnya kita apply lagi untuk kerjaan berikutnya, kira-kira masih bisa nggak ya Pak? Mengingat persyaratan kerja di negeri ini yang cukup bikin minder genset Pak. Silakan Pak. Kenapa minder ya? Nah, oke. Yang ngasih kerjaan aja sih mungkin. Terlalu kadang-kadang mintanya tinggi, speknya tinggi gitu kan. Nah, dicoba aja lagi gitu. Kan tadi udah apply, terus karena juga ngambil S2, ya monggo aja apply lagi, coba aja lagi gitu kan. Karena juga kayak kita jatuh cinta sama salah satu cewek, kalau kita apply terus kan juga ceweknya lulu kan ya. Tapi juga jangan kebangetan juga cara
apa namanya apply-nya ya, marah-marahin recruiternya atau apa. Paling ya ajak ngomong recruiternya ya sama kan. Kalau sama ke cewek gitu kan jangan jangan disamperin sambil ngomel-ngomel gitu kan. Gimana caranya bisa membuat cewek itu jatuh hati ya sama lah gitu. Karena juga recruiter adalah manusia gitu ya. Oke, Pak. Monggo Mbak Putri. Ini saya mau tutup ini tapi makin banyak yang tanya, Pak. Antusias rupanya ini ya. Ini terakhir Ya. ini beneran terakhir. Mau bertanya, apakah Bapak dapat bercerita tentang sertifikasi-sertifikasi yang Bapak dapatkan? Apa dan bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? Bagaimana, Pak? Oke. Pertama yang tadi saya udah jelasin Sustainability Excellence Associate. Jadi saya belajar gitu ya. Yang penting adalah belajar, ikutan asosiasi, dan banyak-banyak bertanya. Jangan malu sama bertanya sama yang senior atau bahkan sama yang junior sekalipun. Tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu kan. Yang ada kita biasanya malu bertanya. Itu satu. Terus saya juga ada Certified Professional Organization Development. Ya kebetulan pas bisa hari Minggu saya akhir dan pas waktunya sama budgetnya pas saya ada saya ikutan. Terus Certified Management Accountant karena saya bukan latar belakangnya matematik, dulu mau ambil kuliah akuntan nggak lulus, akhirnya saya ikutlah dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian dan seterusnya gitu kan, banyak yang saya ikutin, uh, entah itu dari IFC International Finance Corporation, itu ya dia nawarin saya free, terus juga Cambridge itu saya ikut aja selama itu masih free juga, dan itu kan Cambridge juga bootcamp juga kan, nggak gampang dapetin ini juga gitu. Nanti coba aja. Oke, aku juga baterainya kayaknya mau habis nih. Iya, Pak. Itu sudah tadi Eh, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Untuk eh, yang eh, ingin bertanya bisa dilanjutkan via grup WhatsApp ya. Terima kasih saya iya, kepada seluruh EBT Heroes yang sudah bertanya dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari karena telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dari EBT Heroes tadi semuanya ya. Suatu kehormatan bagi kami karena Bapak Ari telah meluangkan waktunya untuk acara malam hari ini. Mari kita beri apresiasi yang luar biasa kepada Pak Ari dengan cara memberikan emoticon applause. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya kita mengabadikan acara pada malam hari ini. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Saya ulangi sekali lagi, yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu nih. Kapan lagi kita foto dengan Pak Ari yang sangat luar biasa ini ya. Mau melangkah ini. monggo, monggo. Kita tunggu sebentar ya Pak ya, supaya teman-teman nih menyalakan kameranya dulu. Mungkin Pak Ari boleh minum dulu Pak, karena tadi pertanyaannya sangat amat banyak ini. Oke, ada 35-an ini. Saya ulangi sekali lagi buat yang belum bertanya. Maaf Pak, maksud saya yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita foto sekarang ya. Yang off cam tidak apa-apa jika tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Kita foto sekarang ya. Saya pandu untuk fotonya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sebagai informasi tambahan, jangan lupa untuk EBT Heroes mengisi absensi melalui link yang sudah disediakan. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara yang berjudul Tips dari HR Mempersiapkan Karir di Industri Green Jobs yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah mengikuti acara malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati EBT Heroes sekalian.
Akhir kata, saya Putri Nabila selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, 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 dan salam kebajikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Sukses ya. Good Terima kasih. mindset and keep on learning. Oke, izin leave. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri. Sesuai dengan motto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.